Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Pragita Suprayogi dengan NIM 215211170 dari kelas MBSI. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi kelompok saya, yaitu kelompok 6, yang dilakukan di Wulan Bakery. Oke, langsung saja pada pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga kegiatan komunikasi pada perusahaan, yang keempat korespondensi bisnis pada perusahaan, 5 surat bisnis, dan yang keenam kegiatan promosi dan pesan persuasif. Langsung ke latar belakangnya. Jadi, Wulan Bakery ini sebagai UMKM di bidang kuliner itu sudah menghadapi tantangan komunikasi internal seperti koordinasi dengan karyawan dan juga eksternal seperti membangun hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Observasi terhadap pola komunikasi di Wulan Bakery ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menemukan solusi inovatif untuk mendukung pertumbuhan usaha dan memberikan manfaat bagi UMKM lainnya. Untuk tujuan observasi ini, yang pertama, mengidentifikasi pola komunikasi yang diterapkan oleh Wulan Bakery, kemudian menganalisis efektivitas strategi komunikasi bisnis yang dilakukan oleh Wulan Bakery, dan juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang dapat memperkuat posisi pasar pada Wulan Bakery. Untuk waktu kegiatan observasi ini dilakukan pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Lokasinya ada di Wulan Bakery, yaitu Jalan Haji Asngari nomor 2, ada di Gata, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, untuk profil perusahaan. Jadi, Wulan Bakery ini adalah UMKM pembuatan roti yang didirikan pada tahun 2008 oleh Triwulandari dan juga Guntoro di Sukoharjo. Usaha ini muncul dari peluang pasar lokal yang sering memerlukan kue untuk acara. Awalnya produksi dilakukan secara mandiri dengan peralatan sederhana seperti mixer dan juga oven saja. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 2010, Wulan Bakery mulai menambah peralatan, variasi produk, dan juga pegawai. Hingga saat ini pada tahun 2024 memiliki 7 pegawai yang terbagi dalam beberapa divisi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian Wulan Bakery juga dikenal dengan produk roti berkualitas, tanpa pengawet, halal, dan juga harganya terjangkau. Kegiatan komunikasi pada Wulan Bakery sendiri itu ada 2. Yang pertama komunikasi internal yang mencakup interaksi antar karyawan, pemilik, dan tim untuk memastikan operasional berjalan lancar, untuk meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Contohnya adalah pemberian arahan langsung, diskusi, dan evaluasi harian. Dan yang kedua yaitu komunikasi eksternal, di mana melibatkan interaksi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Wulan Bakery memperkenalkan produk baru melalui promosi di toko, misalnya memberikan sampel gratis dan menampilkan foto produk. Kayak dikasih tahu nih, oh ini produknya seperti ini Pak, Bu, ada testernya juga, seperti itu. Promosinya juga dilakukan secara tradisional melalui sistem mulut ke mulut atau word of mouth dengan pelayanan yang ramah dan cepat, juga menarik pelanggan baru. Korespondensi pada perusahaan Wulan Bakery ini melibatkan surat pemesanan, konfirmasi, tagihan, dan memo internal untuk mendukung operasional serta komunikasi dengan pihak terkait. Pesanan dikonfirmasi melalui email atau pesan WhatsApp, serta layanan konsultasi khusus disediakan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam.
Untuk mengatasi miskomunikasi, Wulan Bakery memastikan komunikasi yang jelas, melakukan tindak lanjut atau feedback seperti itu, untuk make sure apakah pesanannya benar atau salah supaya tidak salah paham, dan mendokumentasikan semua interaksi untuk referensi masa depan. Kemudian surat bisnis yang ada di Wulan Bakery itu ada surat pemesanan, di mana surat ini digunakan untuk memesan bahan baku dari pemasok. Yang kedua ada surat konfirmasi pemesanan, yang di mana setelah menerima pesanan dari pelanggan, Wulan Bakery akan mengirimkan surat konfirmasi untuk memastikan atau make sure detail pesanan. Yang ketiga ada surat tagihan. Surat ini digunakan untuk menagih pembayaran dari pelanggan setelah produk dikirim. Itu tuh seperti invoice gitu. Biasanya mencantumkan rincian produk, jumlah yang harus dibayar, dan tenggat waktu pembayaran. Dan yang keempat ada memo internal. Memo ini digunakan untuk komunikasi internal antar karyawan atau antar departemen dalam bakery. Selanjutnya, masuk ke kegiatan promosi dan pesan persuasif. Salah satu strategi promosi utama yang digunakan oleh Wulan Bakery adalah komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth, yang dimana strategi ini dipilih karena efektivitasnya dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan tanpa memerlukan biaya yang besar. Jadi simpelnya tuh dari konsumen satu ke konsumen yang lain itu mereka saling berkaitan. Dan juga misalnya setelah konsumen ini, pelanggan yang ini sudah pernah belanja di Wulan Bakery, dia tuh kayak memberikan testimoni secara tidak langsung ke orang lain sehingga merekomendasikan orang lain untuk berbelanja atau memesan produk juga di Wulan Bakery, seperti itu. Jadi kan Wulan Bakery nggak mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi, tapi promosi itu secara tidak langsung dilakukan oleh konsumen-konsumen sebelumnya. Kemudian manfaat dari metode untuk mendorong komunikasi word of mouth itu antara lain yang pertama kualitas produk, di mana Wulan Bakery berkomitmen untuk memastikan setiap produk yang dijual memiliki kualitas yang sangat baik dalam hal rasa maupun tampilan. Dengan menjaga standar kualitas yang tinggi, Wulan Bakery berupaya memenuhi pelanggan dan memberi pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, untuk pelayanan pelanggan. Pelayanan yang ramah dan responsif memainkan peran penting dalam strategi word of mouth ini. Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang baik dari Wulan Bakery, mereka lebih cenderung untuk berbagi pengalaman positif mereka dengan orang lain, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, pelanggan tidak hanya merasa puas, tetapi juga merasa terdorong untuk merekomendasikan bisnis tersebut kepada teman, keluarga, atau kolega yang lainnya. Masuk ke kesimpulannya. Jadi, berdasarkan observasi terhadap Wulan Bakery bahwa komunikasi bisnis baik internal maupun eksternal memegang peranan penting dalam mendukung operasional dan keberhasilan bisnis UMKM. Pada komunikasi internal perusahaan ini, hubungan harmonis antara pemilik dan karyawan dijaga melalui arahan langsung, evaluasi harian, serta motivasi karyawan. Hal ini memastikan operasional berjalan dengan lancar dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif. Korespondensi yang baik membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi hubungan bisnis. Secara keseluruhan, komunikasi dan korespondensi bisnis yang efektif adalah fondasi dari operasi bisnis yang sukses. Mereka memastikan bahwa semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik, memahami tujuan bersama, dan mencapai hasil yang diinginkan. Di sisi lain, komunikasi eksternal yang diterapkan mencakup strategi promosi, pelayanan pelanggan yang responsif, dan evaluasi umpan balik. Metode-metode ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan citra bisnis dan loyalitas pelanggan. Evaluasi internal dan eksternal pada perusahaan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan sudah cukup baik, namun diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi komunikasi,
guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi seperti itu hasil observasi dari kelompok kelompok saya yang dilakukan di Wulan Bakery. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.